Kamu itu kalau bicara gerusa-gerusu, Lawe. Nanti ayahmu malah bisa salah menangkapnya. Biar saya saja yang ke sana, Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nini Deot Karun Katung. Kembali akan saya tampilkan sebuah cuplikan dari serial Tutur Tinular versi tahun 1997. Kali ini mengetengahkan episode yang ke-8 dengan judul Satria Majapahit. Dan ini bagian yang kedua. Kapan? Saya pikir sekarang lebih baik. Mungkin akan sampai di Sumenep malam hari, Gusti. Dalam seri sebelumnya diceritakan rombongan dari Raden Wijaya atau dia Sang Rama Wijaya sedang melakukan sebuah musyawarah di tepian pantai. Raden Wijaya sedikit membahas tentang adanya suatu hubungan dari Arya Wiraraja atau Banyak Wide, seorang adipati Tuban, bersama dengan Prabu Jayakatwang, merupakan raja yang bertahta pada kerajaan Gelang-Gelang yang saat ini Ada apa ini, Empu Tong Bajil? Dari mana kamu, Sakawuni? Apa perlu kulaporkan semua yang aku lakukan pada Tuan? Perlu. Aku tidak mengabdi pada Tuan. Urusanku hanya kepada Tuan Kebo Mundara. Sakawuni yang saat itu hendak memasuki gerbang dari istana Gelang-Gelang tiba-tiba saja dihadang oleh pasukan dari Empu Tong Bajil, dan dikatakan oleh Empu Tong Bajil, Sakawuni ini dari mana saja, dan dikatakan pula oleh Sakawuni apakah ia harus selalu melapor kepada Empu Tong Bajil sedangkan ia tidak mengabdi kepada Empu Tong Bajil melainkan kepada Kebo Mundara. Dari kelompok pendekar. Kamu termasuk kelompokku. Tapi selama ini tidak pernah ikut bersama kami. Dikatakan oleh Empu Tong Bajil bahwasanya Sakawuni merupakan sebagian dari kelompok Empu Tong Bajil. Akan tetapi Sakawuni tidak pernah ikut bersama dengan pasukan Empu Tong Bajil. Iya, kami yang bekerja keras. Kamu malah enak-enakan berkeliaran, bahkan membokong kami. Dikatakan oleh Dewi Sambi bahwasanya yang bekerja keras selama ini adalah Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil, sedangkan Sakawuni enak-enakan berkeliaran ke sana kemari. Bahkan seringkali Sakawuni membokong dari pasukan Empu Tong Bajil. Apa maksudmu, Dewi Sambi? Omonganmu sudah menuduh? Bukankah kamu perempuan bercadar hitam yang telah membokong kami waktu mau menangkap pendekar Singosari itu dekat Sumungkal? Dikatakan oleh Empu Renteng bahwasanya Sakawuni adalah seseorang yang telah membokongnya, dan waktu itu pasukan Empu Renteng hendak menangkap pendekar Singosari dan diselamatkan oleh wanita bercadar, dan dikatakan oleh Empu Renteng bahwasanya wanita bercadar itu adalah Sakawuni. Aku tidak pernah mengenakan cadar, apalagi warna hitam, warna kematian yang paling kubenci. Dikatakan oleh Sakawuni bahwasanya ia tidak pernah menggunakan cadar hitam. Warna hitam adalah warna kematian, warna yang paling ia benci. Aku kenal sekali dengan gerakan silatmu dan pedang pendekmu. Kamu kira hanya aku yang memiliki pedang pendek dan jurus tangan 1000? Dikatakan oleh Empu Tong Bajil, Empu Tong Bajil sangat mengenali jurus yang digunakan oleh Sakawuni, yaitu jurus lengan 1000 dan juga pedang pendek yang digunakan oleh Sakawuni. Namun begitu Sakawuni tetap menyangkal apakah hanya dia yang memiliki ilmu pedang pendek dan juga ajian lengan 1000. Kamu memang sok jago. Kamu kira kamu saja yang paling hebat? Kamu yang bicara, Sambi, bukan aku. Dikatakan oleh Dewi Sambi bahwasanya apakah hanya Sakawuni orang yang paling jago, dan dikatakan pula oleh Sakawuni, dan semua itu bukanlah ucapan dari Sakawuni, merupakan ucapan dari Dewi Sambi. Dewi Sambi amarahnya tersulut oleh ucapan dari Sakawuni. Maka dari itu Dewi Sambi pun langsung menyerang Sakawuni sehingga memaksa Sakawuni turun dari kudanya. Hentikan! Ada apa ini?
Kenapa sesama kita saling berantem? Ketika Sakawuni dan Dewi Sambi nyaris saja bertarung, tiba-tiba muncullah seorang patih Kebo Mundarang dan menghentikan semuanya. Sakawuni, apa maksudmu? Kamu mau jadi pengkhianat? Kebo Mundarang bertanya kepada Sakawuni, apakah Sakawuni hendak bermaksud untuk berkhianat. Ampun Gusti Patih, mereka menuduh tanpa bukti. Tong Bajil, Dewi Sambi, kita tidak bisa menangkap orang tanpa alasan yang kuat. Sakawuni berkata kepada Patih Kebo Mundarang bahwasannya pasukan dari Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi telah menuduhnya tanpa bukti. Sakawuni, sampai saat ini kamu masih bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau kesalahanmu itu terbukti, hukuman kami kepada pengkhianat sangat kejam. Dikatakan oleh Patih Kebo Mundarang bahwasanya hingga saat ini Sakawuni masih boleh bergabung dengan pasukan kerajaan Kediri. Akan tetapi jika yang diucapkan Empu Tong Bajil terbukti adanya Sakawuni bersalah, maka Sakawuni akan dihukum dengan sangat berat. Sekarang ini, musuh dalam arti kata yang berani secara terang-terangan mengadakan perlawanan nyaris sudah tidak ada. Kebo Mundarang mengundang Empu Tong Bajil ke dalam ruangannya untuk melakukan permusyawaratan. Tapi bukan berarti negeri ini sudah kita kuasai secara mutlak. Sebab prajurit-prajurit Singosari yang kita kalahkan itu pasti tidak akan pernah suka pemerintah gelang-gelang menguasai negerinya. Dikatakan oleh Patih Kebo Mundarang, memang untuk saat ini orang-orang Singosari belum ada yang secara mutlak memberontak terhadap Kediri. Akan tetapi bukan berarti negeri Kediri atau gelang-gelang ini benar-benar aman, karena bukan mustahil para pendekar dari kerajaan Singasari akan kembali memberontak. Mereka akan tetap menyimpan dendam dan terus mengobarkannya kepada anak cucu mereka. Dikatakan oleh Patih Kebo Mundarang bahwasanya para pendekar Singasari itu akan terus memendam sebuah dendam dan akan dikobarkan kepada anak cucu mereka. Sampai datangnya suatu kesempatan untuk membalaskannya. Apa perlu kita habiskan mereka? Tidak. Sang Prabu Jaya Katuang ingin merubah citra bala tentara kita menjadi sahabat dan pelindung rakyat. Ditanyakan oleh Empu Tong Bajil apakah pasukan dari Empu Tong Bajil ini harus membantai semua pasukan dari Singasari. Namun dikatakan oleh Kebo Mundarang bahwasanya Prabu Jaya Katuang ingin merangkul rakyat dan membangun citra bahwasanya kerajaan Kediri adalah pelindung rakyat. Apa itu malah tidak membahayakan, Gusti? Terlalu memberi angin kepada musuh akan membuat mereka cepat menjadi berani. Dikatakan oleh Empu Tong Bajil apakah itu tidak semakin berbahaya, karena kemungkinan dari kerajaan gelang-gelang ini memberikan ruang kepada pasukan dari Singasari, dan hal itu akan membuat pasukan Singasari ini menjadi berani. Saya sudah bicarakan hal ini kepada Sang Prabu, tapi beliau tetap menginginkan seolah-olah penaklukan negeri ini hanya sekedar suksesi berdarah dari seorang raja yang gila perang oleh seorang raja yang cinta damai. Dikatakan oleh Patih Kebo Mundarang bahwasanya menaklukkan kerajaan Singasari adalah sebagian dari ingin membuat rakyat menjadi tentram dan damai, karena memang kerajaan Singasari sangat menyukai perang. Prabu Jaya Katuang membuat seolah-olah ia adalah pecinta damai. Lalu tugas Empu untuk mendidik Telik Sandi dan menyebarkan ke seluruh daerah kekuasaan, menyelidiki segala gerakan apapun yang mencurigakan dalam masyarakat.